Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan yang diberikan kali ini di pagi hari bulan Ramadan, marilah kita saling mengingatkan sesama kita terhadap hikmah yang diajarkan bulan Ramadan kepada kita umat muslim, bahwa dalam ibadah berpuasa itu Allah memerintahkan kita agar kita menjadi bertakwa. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah tercermin dari akhlaknya yang baik atau akhlak mahmudah, akhlak terpuji yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmah berpuasa, selain merasakan penderitaan orang-orang yang kurang dalam makanan, kurang dalam jiwa, kita juga dituntut untuk memperbaiki akhlak. Ada suatu kisah yang menggambarkan suatu akhlak terpuji yang dapat menjadi pelajaran bagi kita semua. Yakni dulu pada masa lampau terdapat dua kerajaan di bumi. Yang pertama yaitu Rum, bangsa Romawi. Makanya di dalam Quran surat ayat ke-30 itu ada surat Rum, bangsa Romawi. Dan yang kedua adalah Hulibatil Rum, bangsa Romawi telah dikalahkan. Siapa yang mengalahkannya? Itulah Faris atau Persia. Raja-raja Persia terkenal dengan brutal, ganas, dan kejam. Dan ketika itu terjadilah sebuah eksiden. Seorang tukang masak menjatuhkan setetes makanan di meja tuan raja dengan istana, kemewahan dan keagungannya. Pantang bagi raja melihat ada setetes makanan yang tumpah. Wahai pengawal, raja berkata, tangkap orang ini, tangkap tukang masak ini. Karena dia sudah melakukan kesalahan besar, yaitu menumpahkan setetes makanan. Walaupun hanya setetes, tapi itu kesalahan besar karena ditumpahkan di hadapan raja yang agung, yang kuasa, yang hebat. Raja di raja, syahin syah. Maka tangkap orang ini. Apa hukumannya tuan raja? Pancung kepalanya. Maka apa yang dilakukan oleh tukang masak setelah mendengar pernyataan tersebut? Sebelum dia mati, dia mengambil makanan sebanyak-banyaknya dan dia isi ke dalam suatu bejana yang besar. Kemudian bejana itu dia tumpahkan semua isinya ke atas meja tuan raja. Raja kaget. Bertambah emosinya semakin memuncak. Kenapa kamu melakukan ini? Wahai orang yang akan dihukum mati. Tuan raja, saya tidak mau nanti terdengar berita bahwa saya dihukum pancung karena menumpahkan setetes makanan di atas meja tuan raja. Lalu, saya ingin agar orang-orang tahu bahwa saya dihukum mati karena menumpahkan makanan satu bejana, satu baskom. Akhirnya lama tuan raja berpikir. Begitu terpikir, oh, begitu mulia akhlak budi pekerti tukang masak. Engkau selamatkan nama baikku sehingga aku tidak tercatat dalam sejarah sebagai orang yang teramat sangat beringas, brutal dan kejam membunuh tukang masak hanya karena setetes makanan yang tumpah di atas meja. Oleh karena itu, aku berikan engkau ampunan dan wahai pengawal, lepaskan orang ini. Berikan dia segala macam hadiah. Betapa akhlak yang baik dan budi pekerti menyelamatkan diri, jiwa, dan raga. Maka dari itu benar dalam suatu ungkapan al-adab fauqul ilm,
adab itu lebih baik daripada ilmu. Tidak ada gunanya kita S1, S2, S3, postdoktoral, profesor jika tidak beradab, jika tidak berakhlak. Tapi seorang tukang masak yang setiap hari hanya cincang daging, sayur mayur dihidangkan pada Tuan Raja, dia sudah diselamatkan, bahkan dimuliakan, dikenang sepanjang sejarah. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW, dipuji oleh Allah dalam Al-Quran atas akhlaknya. Apa pujian Allah kepada Nabi Muhammad? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Sesungguhnya engkau berada dalam akhlak yang agung. Dan Sayyidatus Aisyah radhiyallahu anhu ketika ditanya bagaimana akhlak Nabi, kana khuluquhul Qur'an, jawab beliau, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Oleh sebab itu, puncak dari keimanan adalah akhlak. Puncak dari salat adalah akhlak. Bagaimana kita mencoba berlapang dada, bagaimana kita merasakan nikmatnya beribadah di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Puncak dari puasa juga adalah akhlak. Bagaimana kita merasakan selalu berada di bawah pengawasan Allah. Bagaimana kita merasakan susahnya orang yang miskin, yang susah mendapatkan makanan, yang kelaparan. Bagaimana susahnya anak-anak yatim yang tidak memiliki ayah dan ibu yang mengurus. Begitu juga dengan haji, puncaknya adalah akhlak. Bagaimana kita merasakan bahwa setiap manusia ini sama, tidak ada yang berbeda di hadapan Allah. Tidak ada yang berbeda, baik itu kulitnya hitam maupun putih, rakyat jelata maupun orang kaya, semuanya sama. Kullukum min Adam, semua kamu dari Adam, wa Adam min turab, dan Adam dari tanah akan kembali kepada tanah. Maka dari itu, beribadah baik, tetapi merenungkan esensi dari ibadah adalah tujuan dari ibadah itu sendiri, yakni agar kita memiliki akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Seorang akhlak yang baik menyelamatkan seorang tukang masak dari azab kematian. Akhlak yang baik menyelamatkan seorang pendosa dari kemurkaan Allah. Akhlak yang baik menyelamatkan seseorang dari azab neraka, bahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.